Polisian dan KPK terus berkoordinasi untuk menangkap dan juga mengungkap misteri penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Polisi menemukan adanya bekas luka dalam kasus tewasnya Bribda Muhammad Adam, siswa taruna Akademi Polisi di Semarang, Jawa Tengah. Untuk menindaklanjuti pesan dari Presiden mengenai menjaga NKRI, pengurus besar Nahdlatul Ulama dan PP Muhammadiyah menggelar halakoh kebangsaan untuk menjaga persatuan negara Republik Indonesia. Halo, selamat berjumpa pemirsa dalam program Prime Time News. Program ini akan seperti biasa memberikan informasi kepada Anda tentang isu-isu besar yang terjadi sepanjang hari ini dan kami akan menyajikannya kepada Anda dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Saya Kania Sutisnawinata. Dan juga saya Robert Haryanto. Kami akan menemani Anda selama 90 menit ke depan dan inilah Prime Time News selengkapnya untuk Anda. Kami akan wali informasi pertama mengenai sidang lanjutan pra-peradilan Miriam S. Haryani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini mengagendakan pembacaan kesimpulan. Biro Hukum KPK sebagai termohon yakin KPK tidak melakukan kesalahan prosedur dalam menetapkan Miriam sebagai tersangka. Sidang pra-peradilan Miriam S. Haryani dipimpin Hakim Tunggal Asyadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat siang. Kuasa hukum Miriam S. Haryani membacakan kesimpulannya terdahulu yang menyatakan KPK tidak berwenang menetapkan Miriam sebagai tersangka. Selain itu, kuasa hukum Miriam juga meragukan hasil observasi ahli psikologi yang menyatakan Miriam tidak diancam saat penyidikan. Menurut kuasa hukum, video pemeriksaan tidak diputar secara utuh. Sementara itu, KPK bersikukuh berwenang menetapkan Miriam sebagai tersangka dan melampirkan 5 salinan putusan kasus serupa yang dimenangkan oleh KPK. Putusan didasarkan pada pasal yang sama, yaitu pasal 22 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pada Selasa depan, sidang pra-peradilan diagendakan pembacaan putusan hakim. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta. Kita berkesimpulan bahwa pemohon tidak bisa membuktikan dalilnya mengenai KPK tidak mempunyai kewenangan terkait penegakan pasal 22 Undang-Undang Tipikor. Gitu. Buktinya apa saja sih Bu dokumennya? Kalau dokumen kemarin udah kita sampaikan ke hakim, itu kita ada bukti Pemirsa, Miriam S. Haryani tersangka kasus dugaan pemberian keterangan palsu pada sidang korupsi proyek IKTP hari ini kembali diperiksa KPK. Selain Miriam, KPK juga memeriksa 4 saksi lainnya. Untuk kedua kalinya, Miriam diperiksa sebagai tersangka atas kasus dugaan pemberian keterangan palsu saat persidangan korupsi proyek KTP elektronik. Sementara itu, 4 saksi kasus korupsi IKTP untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong, yaitu mantan anggota DPR, Antarini Malik, Kasih Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan Ditjen Dukcapil, Diana Anggraini, staf Pegawai Negeri Sipil Ditjen Dukcapil Ahmad Purwanto, dan staf Ditjen Dukcapil Kusmi Hardi. Sebelumnya Kamis malam KPK juga memeriksa petinggi PT Sukovindo Najamuddin Abror selama 7 jam. Najamuddin datang ke KPK ditemani ajudannya dan enggan berkomentar. Juru bicara KPK Febri Diansyah menegaskan Najamuddin diperiksa sebagai saksi karena dianggap mengetahui rincian pengadaan KTP elektronik termaksud harga perkiraan sendiri dan penghitungannya. Dari penghitungan ini bisa diketahui apakah ada markup dana dalam proses pengadaan. Nggak usah substansinya. Iya, saya enggak. Untuk pemeriksaan saat ini tentu saja konteksnya adalah untuk membuktikan rangkaian peristiwa dan konstruksi kasus untuk tersangka AA. Namun tim KPK tentu juga mencermati proses yang berjalan di penyidikan dan juga fakta yang muncul di persidangan. Tentang apakah nanti pihak yang akan kita proses lebih lanjut di pengembangan adalah pihak swasta atau pihak dari sektor politik, misalnya dari anggota DPR atau dari Kementerian Dalam Negeri, tentu itu semua didasarkan atas kecukupan. 3 hari diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya Miko Panji Tirtayasa Jumat pagi dilepas oleh polisi karena alibi kuat tidak terkait penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Sebelumnya Miko diperiksa polisi karena pernah mengunggah video yang berisi kekecewaannya terhadap Novel Baswedan.
saudara usaha Mukhtar akan bisa itu dia yang sudah menyimpulkan bahwa maksud. Miko Panji Tirtayasa merupakan saudara Mukhtar Effendi dan pernah menjadi saksi di persidangan kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar 2014 silam. Polisi memeriksa Miko selama 3 hari untuk dimintai keterangan karena Miko pernah mengunggah video berisi kekecewaannya terhadap Novel Baswedan. Di mana dia menyatakan di video itu dia kecewa dan tidak suka dengan kesaksian yang diberikannya pada waktu diperiksa oleh penyidik di KPK. Dan dia menganggap keterangan yang diberikannya itu adalah tidak benar alias palsu. Sehingga mengakibatkan saudaranya bisa masuk ke dalam bui, yaitu saudara Mukhtar Effendi. Namun alibi kuat Miko membuktikan bahwa dia tidak terbukti terkait penyerangan Novel Baswedan membuat Miko dibebaskan dan dipulangkan Jumat pagi. Nah, ternyata yang bersangkutan adalah saat kejadian dia tidak ada di Jakarta. Ya, sudah kita cek alibinya semuanya. Jadi dia tidak ada kaitannya dengan kasus itu, sehingga kita pulangkan. Hari ini dipulangkan? Hari ini dipulangkan. Setidaknya sudah 20 orang diperiksa sebagai saksi oleh polisi terkait kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, polisi melakukan metode induktif dari tempat kejadian perkara. Dari langkah ini kita kan mengamankan 3 orang, termasuk salah satunya yang fotonya berasal dari saudara Novel sendiri. Amankan, tapi kita sudah mengecek semua alibinya. Ketiga orang ini tidak ada di TKP pada waktu kejadian ya. Dan tidak terlibat. Nah, oleh karena itu kita mengembangkan juga dari metode deduktif, yaitu dari motif. Kira-kira yang berpotensi sakit hati, dendam. KPK sendiri masih berharap dan percaya penuh dengan kinerja penyidik Polda Metro Jaya untuk mengungkap dan menangkap pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan. Ketika Kapolri mengatakan sudah menemukan petunjuk baru terkait dengan pihak-pihak yang diduga terlibat atau melakukan teror dan penyerangan ini, tentu saja kami harapkan petunjuk baru itu menjadi langkah yang lebih baik untuk bisa mengungkap siapa pelaku teror yang sebenarnya. Apakah pelaku lapangan ataupun juga aktor intelektual dari penyerangan ini. Itu yang Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, upaya pengungkapan misteri penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan terus dilakukan kepolisian. Sejak kasus ini mencuat pada 38 hari yang lalu, kasus ini belum juga terungkap. Sejak insiden penyiraman air keras pada tanggal 11 April silam, polisi terus melakukan pemeriksaan terhadap 21 saksi. Pada tanggal 22 April, polisi menangkap terduga pelaku, yaitu Hasan dan Muklis. Namun keduanya akhirnya dilepaskan karena tidak terbukti. Pada tanggal 9 Mei, polisi kembali menangkap terduga pelaku berinisial AL. Kemudian AL dilepaskan karena tidak ada bukti yang kuat. Dan malam tadi, 18 Mei, polisi kembali menangkap Miko Panji Tirtayasa karena pernah mengunggah video mengenai kekecewaannya terhadap Novel Baswedan. Namun akhirnya Miko juga dibebaskan karena tidak memiliki alibi yang kuat terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel. Sementara itu, pemirsa, siang tadi Polda Metro Jaya menyambangi KPK untuk berkoordinasi terkait kasus penyerangan Novel Baswedan. Koordinasi ini dilakukan setelah Polda Metro Jaya melepas Miko Panji Tirtayasa. Mewakili Polda Metro Jaya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono berkoordinasi dengan pimpinan KPK. Pertemuan berlangsung selama 3 jam. Dalam jumpa pers, usai pertemuan, Kombes Pol Argo mengungkapkan ada 3 nama yang tengah didalami oleh kepolisian sebagai terduga pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan. Sementara Ketua KPK menyatakan mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan Polri dalam menyelidiki kasus kekerasan terhadap Novel Baswedan.
Ya, pemirsa, polisi terus berupaya mengungkap misteri penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dengan selalu berkoordinasi dengan KPK. Sejumlah saksi telah diperiksa dan polisi sempat menangkap beberapa terduga pelaku namun akhirnya dilepaskan kembali karena bukti yang tidak cukup kuat. Lalu sebenarnya apa yang membuat polisi begitu kesulitan dalam mengungkap kasus ini? Kita akan langsung bertanya kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono yang tersambung melalui sambungan telepon. Selamat malam Pak Argo. Selamat malam Mas Robert. Ya, Pak Argo, pertemuan antara KPK dengan kepolisian, Anda mengatakan metode deduktif, yaitu meminta keterangan dari kasus-kasus dan orang-orang yang kecewa terhadap Novel Baswedan. Apa saja keterangan yang didapat oleh kepolisian? Ya, tentunya berkaitan dengan kasus yang ditangani oleh korban yang sudah dilakukan penyidikan maupun yang sedang dilakukan. Tentunya ini bagian daripada suatu potensi, ya. Suatu potensi. Tentunya ini akan mengklasifikasi kira-kira potensi itu kira seperti apa. Apakah ini potensi untuk dicurigai terlalu tinggi, menengah, atau paling bawah. Nah, ini semuanya akan langsung kita lakukan penyelidikan berkaitan dengan kasus-kasus yang sudah kita koordinasikan dengan KPK. Informasi-informasi yang disampaikan ke kepolisian dan sangat berharga, kemudian akan kita analisa oleh tim kami, ya, tim sudah kita bentuk untuk menangani kasus ini. Yang nanti akan melakukan penyelidikan. Tentunya bagaimana penyelidikan ini adalah tidak bisa kami sampaikan ke publik, tetapi ini bagian dari cara bertindak dari tim ini. Demikian Mas Robert. Ya, Pak Argo, apa sebenarnya kesulitan ataupun kendala terbesar yang dihadapi polisi dalam mengungkap kasus ini? Sudah ada beberapa saksi dan juga terduga pelaku yang sudah diperiksa, namun sampai dengan sekarang belum menemui titik terang. Tentunya kita untuk mengungkap siapa tersangkanya dalam penyidikan ini, ada yang pertama ada saksi, ada korban dan barang bukti. Ya, di sini kita yang pertama bahwa dengan kegiatan secara induktif kita dari olah TKP, kita menemukan barang bukti dan kita menemukan CCTV. Tapi ternyata CCTV ini masih kita cek kembali, kita buka, itu kita tidak dapat gambar yang serius atau gambar yang bisa kita lakukan untuk memperdalam kasus ini. Dan ini sudah kita lakukan dengan ahli CCTV pun sudah kita datangkan ya untuk melihat itu. Ternyata resolusinya sudah jadi pecah dan kita akan berupaya lain untuk mencari petunjuk yang lain. Oke, Pak Argo, dalam olah TKP Anda juga sudah mengerucut kepada 3 nama, yaitu inisial M, H, dan juga AL, namun kemudian mereka dilepaskan karena tidak kurangnya bukti. Apakah keterangan dari ketiga orang ini dapat kemudian mendapatkan petunjuk lain mengenai keterlibatan orang lain dalam kasus ini? Tentunya kita kan untuk melakukan suatu kegiatan penyidikan sesuai dengan fakta atau hukum di lapangan, ya. Kalau misalnya di lapangan itu tidak menemukan, kita tidak memaksakan, tidak bisa kita. Tapi kita memang fakta hukum di lapangan memang kalau tidak ada alat bukti, mungkin barang bukti dan saksi, ya kita tidak bisa memaksakan pasti kita pulangkan. Dan tentunya ini kita tetap informasi dari masyarakat kecil apapun kita kumpulkan, nanti kita analisa, kemudian baru nanti akan kita lebih lanjut seperti apa. Itu nanti penyidikan akan berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Argo Yuwono, Kabid Humas Polda Metro Jaya telah bergabung bersama dengan kami dalam Prime Time News. Iya, baiklah pemirsa, video pengakuan Miko Panji Tirtayasa yang menghebohkan media sosial terkait dengan ancaman dari penyidik KPK Novel Baswedan akan kami hadirkan sesaat lagi di Prime Time News. Tetaplah bersama kami.